Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Walaupun belajar dari rumah, tapi kita harus tetap semangat. Oke, yuk hari ini kita mau belajar apa ya? Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup ini merupakan tema 1, subtema 1 kelas 3. Bu, apa sih makhluk hidup itu? Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tahukah kamu mengapa batu, angin, air, dan tanah bukan termasuk makhluk hidup? Nah, ternyata semua itu merupakan benda mati. Karena batu, angin, air, dan tanah tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Yuk kita cari tahu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup ada 6, yaitu yang pertama bergerak, kedua bernafas, yang ketiga berkembang biak, yang keempat tumbuh, yang kelima memerlukan makan dan minum, dan yang keenam adalah peka terhadap rangsang. Kita belajar satu-satu ya. Adalah bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa bantuan dari yang lain. Bergerak dibagi menjadi 2, yaitu nomor 1, bergerak aktif adalah berubah posisi dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya, berjalan dan berlari. Yang kedua adalah bergerak pasif, adalah pergerakan tanpa pindah tempat. Contohnya, jalan di tempat. Selanjutnya, contoh cara bergerak. Manusia bergerak dengan berjalan menggunakan kaki. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. Ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip. Dan burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup ini merupakan tema 1, subtema 1 kelas 3. Oke. Selanjutnya, ciri makhluk hidup yang ketiga adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenis. Cara perkembangbiakan makhluk hidup itu ada 2. Yang pertama melahirkan. Contohnya yang melahirkan itu adalah manusia, kucing, sapi, dan lain sebagainya. Yang kedua, dengan cara bertelur. Contohnya ada ayam, bebek, ikan, dan lain sebagainya. Oke, ciri yang keempat adalah tumbuh. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makan dan minum, juga kebiasaan berolahraga. Yang kedua, pertumbuhan hewan dipengaruhi oleh makan dan minum, sedangkan pertumbuhan tumbuhan dipengaruhi oleh air, pupuk, dan cahaya. Selanjutnya, contoh cara bergerak. Manusia bergerak dengan berjalan menggunakan kaki. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. Ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip. Dan burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap. Selanjutnya, contoh pertumbuhan selanjutnya adalah tanaman. Dimulai dari biji, keluar akarnya, tumbuh tunasnya, lalu muncul daun, buah, dan selanjutnya. Oke, selanjutnya ada pertumbuhan manusia. Dimulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua. Ciri yang kelima adalah memerlukan makan dan minum.
Makhluk hidup memerlukan makan dan minum yang bergizi, bersih, dan sehat, sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Tumbuhan memerlukan air, pupuk, dan cahaya matahari. Oke, yang terakhir adalah ciri yang keenam, yaitu peka terhadap rangsang. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Contohnya, yang pertama, jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan, dengan cepat kita akan menutup mata. Oke, ciri yang keempat adalah tumbuh. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat belajar, jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan. Terima kasih.